Siwawunu, pria asal Kabupaten Sumba Tengah mengaku merasa bertobat saat masuk ke penjara Karanganyar, Nusa Kambangan, atas kasus pencurian ternak kerbau sebanyak 36 ekor di Desa Malinja Kabupaten Sumba Barat Daya berapa tahun silam. Pengakuan Umbu Siwawunu, masuk penjara Nusa Kambangan merupakan rencana Tuhan buat bisa bertobat. Hal itu disampaikan Umbu Siwawunu usai bertemu Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Menurut Umbu Siwa, ketika dikirim ke penjara Nusa Kambangan adalah hal yang benar, sehingga bisa sadar untuk kembali menjadi kehidupan yang benar. Umbu Siwawunu juga mengaku senang bertemu langsung dengan Gubernur NTT dan menceritakan semua yang dialaminya saat berada di Nusa Kambangan. Sementara itu, Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan, tapi yang terpenting adalah bahwa harus menyadari kesalahan dan mau memperbaiki dan membenahi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita boleh salah, tapi tidak boleh sampai mati kita salah. Kita harus juga mati sebagai manusia hebat, manusia yang berguna bagi sesama. Ini kesempatan kedua bagi kamu untuk kamu menunjukkan bahwa Tuhan yang mengasihi kamu dari kamu hampir lumpuh. Saya tahu itu. Tadi berjelaskan mereka tadi. Itu kalau tidak olahraga, tidak latihan yang baik bisa lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi kamu bisa dilewatkan. Itu artinya Tuhan Yesus masih mengasihi kamu sebagai manusia yang perlu untuk kamu melanjutkan hidupmu dan berguna bagi sesama. Ya. Menjadi panutan buat teman-teman yang masih penjahat-penjahat, khususnya di Sumba atau juga di mana di Kupang atau di Flores di mana, supaya mereka itu bisa tahu gitu, supaya penjara Nusa Kambangan, penjara Nusa Kambangan ini ada namanya. Ya kan hanya di penjara Nusa Kambangan. Itu baik kalau dia pergi bisa sampai dia selamat, kuat Nusa Kambangan. Tapi kalau dia tidak sampai, batas saja di Cilacap, gara-gara dipukul, disiksa, mati di Cilacap. Ya, kan perbatasan Cilacap sama Nusa Kambangan. Itu baik kalau sampai ternyata masih hidup. Kalau masuk Nusa Kambangan, kalau masuk di pengasingan, dia langsung mati. Seperti yang Gubernur janjikan untuk bertemu ini, kira-kira Gubernur misalnya ya ketika beliau artinya sebagai panutan teman-teman untuk bertobat, yang mungkin juga ada inspirasi untuk bantuan-bantuan bagi kami, itu mungkin satu hal barangkali yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, supaya teman-teman yang masih ada yang masih mencuri, yang masih perampok, supaya mereka itu bisa bertobat sebagai panutan. Jika nanti kalau kamu bisa dibantu alat-alat, dibantu untuk pertanian ternak dari Bapak Gubernur. Ini memang satu hal juga buat kami untuk sebenarnya kalau kita lihat juga dari pribadi kami juga ya, betul kalau kita sadar kita jalani proses pertanian peternakan, itu memang betul yang Bapak Gubernur bilang benar. Ketika Bapak Gubernur bilang kami dibantu, ya kami juga sangat berterima kasih, supaya kami berubah pola hidup juga yang baru, ketika kerja sawah, kerja kebun, beternak, salah satu panutan kami juga, supaya dari pertobatannya kami sebagai di luar sana yang betul yang bersalah pada anak. Umur berapa tahun? Saya 3 tahun 8 bulan. Anak berapa orang? Anak saya 5 orang. Yang pertama sudah kuliah tahun depan sudah selesai sekolah pendeta. Ketika saya juga waktu di sekolah pendeta, saya sudah 2 tahun di Nusa Kambangan. Waktu di sekolah bapak saya ada sekolah pendeta. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya pikirnya anak saya waktu itu mungkin karena saya tidak ada, mungkin mereka jadi apa? Waktu mereka bisa pintar sekolah, tapi siapa yang biaya? Ternyata juga masih ada ibunya, mereka masih bisa biaya untuk hidup mereka, bisa membangun, ada bantuan dari desa juga, bisa dilanjutkan sendiri rumah, bisa bangun rumah, sambil sekolah anak-anaknya. Ketika saat itu anak saya bilang saya harus sekolah pendeta Bapak. Oh, puji Tuhan. Betul-betul merasakan keajaiban kasih Tuhan kita untuk kita membuat kita itu bertobat. Jadi masuk Nusa Kambangan itu bukan kita main-main masuk Nusa Kambangan, mungkin di salah satunya untuk itu rencana Tuhan sudah untuk kita bisa merasakan bagaimana hal-hal yang memang tidak berkenan di dalam untuk melanggar aturan hukum
membuat kesalahan pelanggaran yang memang tidak benar, tapi ketika kita di dalam penjara, bahwa itu ada hikmahnya begitu. Karena pemerintah ini memang juga hamba Tuhan gitu. Dia tidak sembarang juga kalau mau pemerintah dari tingkat RT sampai polisi, BRIMOB, tentara, bahkan tingkat pemerintah pusat untuk kita diekspos ke Nusa Kambangan karena memang itu hal yang benar. Ketika kita di sana supaya kita bisa sadar supaya kembali menjadi lebih untuk kita menjalani kehidupan yang benar. Nah, sehingga juga menjadi ketika saya kembali menjadi panutan juga bagi teman-teman yang masih keliaran, pencuri, perampok, supaya mereka itu bisa bertobat gitu. Kalau memang mereka tidak bertobat nanti kan pasti juga di ekspos ke Nusa Kambangan biar mereka bertobat supaya rasakan Nusa Kambangan, supaya mereka tahu bagaimana penjara Nusa Kambangan gitu. Karena penjara Nusa Kambangan itu bukan penjara sama darat. Di sana mati hidup memang yang ada. Begitu. Ya, siapa yang hidup ya hidup, yang mati kalau yang tidak bertobat karena yang tidak bawa dia punya pertobatan gitu. Tapi kalau dia minta pengampunan sama Tuhan, betul-betul dia mengatakan bertobat, berjanji di hadapan Tuhan, membuat satu janji, satu pernyataan, itu kan maksudnya satu pernyataan itu bahwa kita memohon pada Tuhan bahwa betul-betul saya sadar tidak berbuat lagi atau tidak mencuri lagi, tidak merampok lagi atau tidak berbuat hal-hal berbohong atau segala macam. Itu kan salah satu tantangan gitu. Dan memang di semuanya itu kan Tuhan tidak mau. Nah, semuanya ini rencana Tuhan yang terindah sehingga kita berada di Nusa Kambangan, baik pergi, bahkan ada di Nusa Kambangan, bahkan ada di lapas pengasingan itu, lapas Karanganyar. Situlah kita rasakan itu seolah macam kita ketemu dengan Tuhan di dalam. Karena lapas Karanganyar pengasingan ini kan tertutup mati di dalam. Kita tidak kena angin, tidak kena matahari di dalam. Ya paling video call juga sebulan sekali, baru sudah bisa mati di dalam. Yang bawa dia punya sakit hati, pikiran ya pasti mati. Karena dia tidak ada penyadaran diri, tidak kuat ya. Karena dia sudah pikiran, sakit hati, pikir keluarga atau bagaimana, dia pikir lagi dia bersalah, bagaimana supaya Tuhan dapat mengampuni dia, mengaku. Dia mengaku dengan kesalahan, pelanggaran, dia tidak ada berdoa begitu, tidak berdoa gitu kan. Ya coba kalau dia mengaku kesalahannya dia, pelanggarannya, supaya oh Tuhan, tolong saya Tuhan gitu. Saya betul bersalah. Tapi kalau dia bilang, nanti kalau 10 tahun Nusa Kambangan saya harus berbuat lagi kalau itu, berarti mungkin dia bisa mati di dalam penjara itu, di pengasingan. Sebelumnya Om sudah pernah ditahan atau belum? Belum, baru pertama itu baru saya masuk penjara. Gitu dari ya memang ya jujur aja saya dari berbuat salah karena ditangkap, tapi ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan pulang gitu. Mungkin saya dapat itu barangkali. Jadi satu kali kemarin ditangkap dari Polda barangkali, sehingga mungkin ya itulah. Begitu ditangkap langsung ekspos ke Nusa Kambangan. Jadi memang saya tidak mensalahkan pemerintah, karena memang itulah tugasnya. Untuk kita betul sadar, karena memang kita bersalah melanggar aturan hukum. Nah, ketika saya ada di Nusa Kambangan, yang ada pun saya waktu itu ya lumpuh lagi. Tapi karena ini dia tadi kita sadar, kita mengaku di hadapan Tuhan kesalahan dan pelanggaran itu, baik yang kecil sampai yang besar juga, apapun juga kita buat khidmat di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni. Bahwa ini orang betul-betul dia sadar. Jadi saya pikir memang masih banyak di luar sana yang beribu, masih ratus atau masih ribu yang berbuat salah. Tapi coba kalau dia masuk Nusa Kambangan, ya itu betul dia tahu penjara Nusa Kambangan. Dia kalau menurut saya pribadi bahwa betul itu penjara Nusa Kambangan baik di pengasingan Karanganyar selama 8 bulan itu betul ya, karena bukan kasih keajaiban Tuhan saya bisa mati dalam, jujur saja nih. Tapi karena betul saya mengaku kesalahan pelanggaran itu semuanya, minta sama Tuhan dengan untuk dengan hati yang tulus, ikhlas, Tuhan betul mengampuni dan dibangkitkan kembali. Karena dalam kamar itu sama dengan kita dikubur hidup-hidup. Karena kamar tertutup, pintunya tutup, angin tidak bisa masuk, matahari tidak bisa masuk. Dan juga itu, ya, ini ya memang intinya semua itu, ya, bahwa saya bertobat. Dari Kupang, Trans Lagi, tim PNTV melaporkan. Nusa Kambangan atas nama Bora Billy.